Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Shalom, ketemu lagi. Kita mau belajar bersama-sama, mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun, mari sebelumnya kita ambil waktu terlebih dahulu untuk berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar bersama-sama agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan,
firman-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 7. Kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana Tuhan Allah menolong kita saat kita dalam keadaan kesesakan. Bagaimana Tuhan menolong kita untuk kita bisa terbebas dari kesesakan. Puji nama Tuhan. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita, kan? Tuhan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita berkekurangan, kalau kita saat ini sedang inginkan sesuatu, kalau saat ini kita sedang berdoa tentang sesuatu, kita mau Tuhan menolong kita. Nah, Tuhan punya cara-caranya untuk menolong kita. Apa saja? Saat ini kita mau belajar bagaimana Tuhan menolong seorang janda yang tidak memiliki apa-apa, yang dalam ketakutan, yang dalam kekhawatiran, namun Tuhan menolongnya dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kita mau belajar dari seorang janda yang ditolong oleh Tuhan. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Satu ketika ada seorang janda. Kalian tahu siapa itu janda? Janda adalah seorang wanita yang ditinggal mati atau ditinggalkan oleh suaminya. Nah, kalau yang di sini adalah janda ini ditinggal mati oleh suaminya. Kita mau bersama-sama mendengarkan apa yang diderita oleh seorang janda ini. Satu ketika seorang janda ini datang kepada seorang nabi Tuhan atau seorang utusan Tuhan. Dia datang kepada Nabi Elisa dan berseru kepada Nabi Elisa, katanya, "Nabi Elisa, saya kesesakan, saya dalam masalah. Tolong saya seorang janda, ditinggal mati oleh suami saya. Anak saya ada di rumah, namun saat ini saya sedang ditagih oleh penagih hutang dan saya harus membayar hutang tersebut. Jika saya tidak bisa membayar hutang itu, maka anak-anak saya akan diambilnya dan dijadikan budak." Nah, ketakutan kan sebagai seorang ibu yang harus kehilangan anaknya dan dia ingin membayar hutang itu, namun apa daya, dia tidak punya uang, tidak punya sesuatu yang bisa untuk dia bayarkan. Karena dia sudah ditinggalkan oleh suaminya sudah meninggal. Lalu Nabi Elisa berkata kepada ibu ini, "Apa yang kamu miliki?" "Apa yang saya miliki, Nabi? Saya tidak miliki apa-apa di rumah. Emas tidak punya, pakaian bagus pun tidak punya. Namun saya punya 1 botol minyak." Atau kalau di sana zaman dulu disebut bejana. "Saya punya minyak di rumah." Oke, kamu punya minyak di rumah. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Kamu pergilah ke rumah tetangga-tetanggamu, pinjamlah bejana-bejana. Bejana-bejana itu tempat minyak, atau kalau di sini bisa disebut apa juga ya, botol-botol minyak yang besar gitu. Pinjam kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana yang kosong, lalu bawa itu ke rumahmu, tutup pintu rumahmu. Setelah itu tuangkan minyak yang kamu punya ke dalam bejana yang kosong itu. Tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak berpikir dan bertanya, tanpa banyak keraguan, si ibu ini, seorang janda ini langsung pulang dan mengambil dan menuruti apapun yang dikatakan oleh Nabi Elisa tersebut. Katanya kepada anaknya, "Nak, pinjamlah bejana-bejana di rumah tetangga-tetangga kita, bawa ke sini sebanyak-banyaknya yang kamu bisa pinjam kepada mereka. Nanti kita akan lakukan bahwa Tuhan pasti bisa menolong kita." Nah,
Setelah itu mereka mengumpulkan bejana-bejana kosong pinjaman dari tetangga-tetangga mereka dan mereka tutup pintu rumahnya. Setelah itu tepat seperti yang Nabi Elisa bilang, tutup pintu, lalu dia menuangkan minyak itu ke bejana-bejana kosong itu. Dia punya kan minyak di bejananya yang masih ada, dia tuangkan itu ke bejana-bejana yang dia pinjam tadi yang kosong itu tadi. Dia tuang di situ terus dia tuang sampai semua bejana yang dia pinjam itu habis. Wow, keren kan? Itu luar biasa. Setelah itu, mana bejana kosongnya lagi? Habis, Bu. Sudah tidak ada bejana kosong lagi. Keren enggak? Satu bejana bisa mengisi banyak bejana kosong yang lain. Itu pertolongan Tuhan. Dan setelah itu, setelah dia selesai, habis bejana itu dan habis juga minyak yang sudah dia tuangkan itu tadi. Lalu dia datang lagi kepada Nabi Elisa dan berkata, "Nabi, saya sudah melakukan apa yang kamu katakan." Lalu kata Nabi Elisa, "Pergilah, jualah semua minyak-minyak yang kamu punya itu, habis itu bayar hutangmu dan sisanya buat memenuhi kebutuhanmu dan anakmu." Luar biasa. Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Dan Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan kita tanpa kita kelaparan. Luar biasanya Tuhan. Tuhan bisa menolong seorang janda ini dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kak Deka percaya, Kak Deka pun bisa ditolong oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Begitu juga kamu yang di rumah juga bisa ditolong Tuhan dengan caranya yang ajaib. Apapun yang saat ini kita sedang sedihkan, pergumulkan, atau saat ini pengen sesuatu gitu, kayak rasanya nggak mungkin Kak Deka aku bisa untuk mendapatkannya, itu harganya terlalu mahal, tapi aku butuh itu gitu. Berdoa, minta pertolongan Tuhan dan Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhanmu. Ingat, kebutuhan loh ya. Tuhan juga akan bisa mencukupi kebutuhanmu. Kalau keinginanmu aja Tuhan cukupi, apalagi kebutuhanmu. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti bisa menolongmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk kami berserah kepada Tuhan, untuk kami percaya bahwa Tuhan mampu menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.